Kenalin nih, nama kakak Depa. Nah, sekarang kakak mau berbagi cerita nih sama kalian berdua. Kakak tuh punya ceritanya judulnya Ayah Sang Nelayan Hebat. Di sebuah desa, hiduplah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, anaknya ada 2. Yang pertama namanya Diba dan yang kedua namanya Reva. Nah, ayah bekerja sebagai nelayan dan ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga yang baik. Diba adalah anak pertama yang sudah duduk di bangku sekolah. Dan Reva adalah anak kedua dan tingkahnya Reva yang lucu serta suka makan. Suatu hari ketika senja sudah datang, ayah belum pulang dari melaut. Di rumah hanya ada ibu dan kedua anak. Angin kencang yang menggoyangkan seluruh pohon dan rintik hujan yang terus-menerus semakin deras membuat panik kedua anak tersebut. Nah, jadi Reva dan Diba itu dia panik sebelum ayahnya pulang nelayan. Ibu, mengapa ayah belum pulang? Padahal hari mulai gelap. Tanya Diba kepada ibunya. Iya ibu, kan kasihan ayah kalau kehujanan, ucap Reva sambil makan jajan kesukaannya. Ayah sedang melaut nak, kita tunggu sebentar lagi ya, jawab ibu. Ayah tidak pernah mau pulang lebih awal. Padahal kami sangat ingin bermain dengannya, ucap Diba sambil menahan tangis. Pada pagi harinya, saat kedua anak itu terbangun, mereka kembali tidak menemui ayahnya. Ayahnya kemana ya? Ada yang tahu? Ada. Padahal hari itu adalah hari libur Diba dan Reva. Nah, mereka berharap hari libur itu bisa bermain bersama ayahnya, tapi tidak kenyataannya. Karena ayahnya udah pergi melaut. Ibu, ayah di mana? Tanya Diba dengan penuh rasa penasaran. Dan ibu tuh menjawab, sudah berangkat melaut, nak. Ayah selalu saja berangkat pagi-pagi buta. Padahal hari ini hari libur sekolah. Aku kan ingin bermain bersama ayah, ucap Diba sambil meneteskan air matanya. Dibanya menangis karena nggak bermain sama ayah. Padahal ayah membanting tulang, rela pulang malam demi kedua anak dan istri tercintanya. Diba yang selalu minta ini itu, makan pun nggak mau seadanya dan harus sesuai dengan keinginannya. Lain halnya dengan si Reva. Si Reva dia suka makan, jadi masakan apapun yang dimasak oleh ibunya, dia mau makan. Dan Reva tidak tahan lapar. Hal itu membuat sang ayah harus lebih giat bekerja, membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sore harinya, Diba dan Reva tidak makan. Mereka berdua terdiam dan langsung manyun begitu buka tudung nasi. Kenapa ya? Kenapa kok manyun? Apakah tidak ada lauk lain, Bu? Aku bosan makan ikan setiap hari, keluh Diba dengan wajah yang kesal. Aku mau makan pakai telur, ucap Reva si anak lucu. Pergi belilah telur di warung nak, nanti ibu masakkan, pinta ibu. Sang anak pun menuruti permintaan ibunya. Mereka berdua pergi berjalan kaki menuju warung, yang mana letak warungnya itu dekat dengan laut tempat ayahnya bekerja mencari nafkah. Mereka berdua melihat ombak di laut sedang besar dan bergulung hebat. Sangat menakutkan bukan? Menakutkan kan? Dan hal ini membuat Diba dan Reva berbincang-bincang ketika membeli telur. Tiba-tiba mereka berdua tidak sengaja melihat sebuah kapal di tengah laut yang ombaknya itu besar sekali.
lihat, berani sekali nelayan itu. Jika ombak besar menggulungnya, bisa-bisa kapalnya terjatuh dan terbalik. Mengerikan bukan? Ucap Diba kepada Reva adiknya. Iya kak, kasihan ayah. Ayah hebat kak. Ayah berani melewati ombak-ombak besar. Jawab Reva. Sekilas nelayan yang mereka lihat itu mirip dengan ayahnya. Mereka baru menyadari bahwa ternyata ayahnya bekerja keras untuk mereka dengan melewati ombak-ombak yang besar, yang begitu hebat, dan semua itu rela dilakukan ayah untuk keluarganya. Sementara mereka, anak-anaknya, tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Sesekali ombak menyapu sebuah perahu dengan sangat hebat. Ya Allah, tiba-tiba perahu itu terbalik. Mereka menjerit dan memanggil ayahnya dengan sekuat-kuatnya. Ayah! Ucap Diba dan Reva. Mereka berdua segera bergegas lari ke rumah dengan membawa telur yang dibeli tadi. Mereka pun tidak sabar untuk memberitahu ibunya. Namun, sesampainya di rumah, mereka terkejut karena ayahnya ternyata ada di rumah. Jadi, yang tadi ada di perahu itu bukan ayah. Ayo kita bermain bersama anak-anakku. Katanya kalian mau bermain bersama ayah. Ucap sang ayah tanpa menunjukkan rasa lelahnya. Diba dan Reva pun langsung memeluk ayahnya. Dan tidak henti-hentinya mereka berterima kasih kepada ayah atas pengorbanannya selama ini. Kasih sayang ayah memang tiada tara. Nah, sejak saat itu mereka berdua tidak pernah menuntut apapun dari mereka. Mereka makan apa adanya, tanpa ada sindiran ingin itu dan ingin ini. Mereka berjanji akan menjadi anak yang baik. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini adalah ayah bekerja keras, banting tulang untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Jadi sayangilah dan kasihilah ayah, dan jangan membuat ayah susah dengan permintaan kita yang pingin ini, pingin itu, yang harus selalu ingin dituruti. Sekian cerita dari kakak. Nah, jadi kan tadi kakak udah bercerita nih. Kakak pengen tahu sama adik-adik sekalian. Kakak kan udah bercerita nih tadi. Jadi kakak mau nanya sama adik-adik sekalian. Kalian kakak kasih pertanyaan. Untuk adik yang kecil, kakak nggak nanya sama adik ya. Kakak nanya sama kakak ya. Karena adik kecil kan cuma ngikutin aja ya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, siapa tokoh dalam cerita tersebut? Ayo sebutin. Iya. Ibu, Reva, dan Diba. Iya, hebat. Untuk soal pertanyaan yang kedua, di mana cerita itu terjadi? Di rumah. Oke, hebat. Hebat. Yang ketiga, masalah apa yang terjadi di dalam cerita tersebut? Ayah yang sibuk Bekerja sebagai. nelayan. Oke, hebat. Yang keempat, upaya apa yang terjadi di dalam cerita? Ayah meluangkan waktu untuk Bekerja. bermain Bermain. sama. Anak-anaknya. Iya, hebat. Hebat. Pertanyaan yang terakhir, yang kelima, bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut? Ayah bekerja nelayan. Sebagai nelayan, dan ayah meluangkan waktu untuk bermain bersama. Anak-anaknya. Iya, hebat. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.